Bab 2424, Pelindung Leluhur Spiritual. Mile tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya dia sangat ingin masuk dan mempelajari dunia putih itu. Dia memiliki pedang biru gaib dan dia bisa mengabaikan kekuatan berlalunya waktu di dalamnya. Begitu penelitiannya membuahkan hasil, bukan berarti dia juga memiliki kemampuan alam penerobos dunia. Pada saat ini, Eka Ling di kejauhan tiba-tiba berkata, "Kultivator pedang, kenapa kamu harus melindungi wanita itu?" Mile memandang Eka Ling, "Bukan aku yang ingin melindunginya, tapi leluhur spiritual yang ingin melindunginya." Eka Ling menggelengkan kepalanya sedikit. Leluhur spiritual berhati baik, dia tidak tahu bahwa hati orang itu jahat. Dalam hati leluhur spiritual, selalu berpikir bahwa semua roh itu baik, tetapi tidak demikian. Mile sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Eka Ling memandang Mile, "Apa kamu tahu kenapa aku ingin membunuhnya?" Mile berkata dengan suara dalam, "Bukannya kamu ingin merebut tahta?" Eka Ling tidak berekspresi, dia memberitahumu. Mile menggelengkan kepalanya, "Aku dengar dari orang lain." Eka Ling terus bertanya, "Kamu langsung percaya pada perkataan orang lain?" Mile. Eka Ling melanjutkan, "Kamu tidak tahu apa yang terjadi." Mile sedikit mengernyit, "Jadi, ada alasan lain?" Eka Ling berkata dengan suara rendah, "Kamu harus tahu bahwa roh pada dasarnya baik. Kenapa aku ingin membunuhnya dan roh dari dunia spiritual tidak keluar untuk menghentikannya? Bukan hanya itu, tetapi mereka juga membantuku." Mile terdiam, dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Di kejauhan, Eka Ling hendak berbicara. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Wajah Mile tiba-tiba berubah drastis dan saat berikutnya, kekuatan yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya. Boom! Mile terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki. Dan saat berhenti, sebuah lubang muncul di dadanya. Saat ini, garis darah abadi di tubuhnya mengalir deras. Mile sedikit bingung. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Tuan Putri dunia spiritual berdiri di sana dan pada saat ini, menara kecil ada di tangannya. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, aku telah diculik. Haruskah aku panik?" Mile memandang Tuan Putri dunia spiritual, "Ini sedikit mengejutkanku." Tuan Putri dunia spiritual tersenyum sedikit, "Tuan Muda Ye, kamu mengejutkan aku." Mile sedikit tersenyum, "Itu karena aku buta." Tuan Putri dunia spiritual tersenyum, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu yang terluka parah dapat selamat dari kematian. Ternyata kamu memiliki dua kekuatan garis darah." Mile menekan pedang biru gaib dengan ibu jari kirinya. Pada saat ini, Tuan Putri dunia spiritual menggelengkan kepalanya, "Jangan buang energimu. Kamu tidak bisa membunuhku." Saat berbicara, dia melihat menara kecil di tangannya dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Menara ini benar-benar misterius. "Jika bukan karena menara ini, aku tidak akan mengambil risiko menjadi musuhmu." Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Karena kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu." Menara kecil. Tuan Putri dunia spiritual melirik Mile, lalu menoleh melihat Eka Ling. "Eka Ling, semuanya tidak akan berakhir seperti ini." Suara jatuh, dia tiba-tiba menjadi ilusi. Eka Ling menyipitkan matanya sedikit, dia menekan tangan kanannya ke depan dengan ringan. Dengan tekanan ini, ruang waktu Tuan Putri dunia spiritual langsung terdistorsi. Namun, Tuan Putri dunia spiritual tetap menghilang dengan segera. Eka Ling sedikit mengernyit dan saat berikutnya, dia meninju ke depan. Puff! Ruang waktu di depannya terkoyak, tinju masuk ke dalam ruang waktu.
Setelah beberapa saat, di ruang waktu kejauhan terdengar suara ledakan keras dan dalam sekejap, ruang waktu segera pulih. Melihat pemandangan ini, wajah Eka Ling tiba-tiba tenggelam. Eka Ling memandang Mile, semua lukanya sudah pulih, apa kamu yang membantunya? Mile ragu-ragu, lalu berkata, harusnya dia pulih sendiri. Eka Ling berkata dengan suara dalam, benar-benar tidak mungkin. Dia tidak akan bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, benar-benar pulih sendiri karena 10 tahun di menara kecil itu sama dengan 1 hari di luar. Mendengar ini, Eka Ling tertegun, kemudian berkata, begitulah cara kamu bertahan hidup di dunia putih. Mile mengangguk. Wajah Eka Ling langsung tenggelam, kultivator pedang, kamu telah membawa kesengsaraan ke dunia spiritualku. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Mile ragu sejenak, langsung mengejarnya. Dalam perjalanan, Mile memandang Eka Ling di sampingnya dengan ekspresi muram, tetua Eka Ling, apa yang terjadi? Eka Ling berkata dengan nada ringan, dia membunuh penguasa dunia atas dunia spiritual, tidak hanya itu, dia juga melahap penguasa dunia spiritual sebelumnya. Mile membeku. Eka Ling memandang Mile, dia adalah roh pelahap, dia bisa melahap makhluk spiritual sejenis. Dan dia juga diadopsi oleh penguasa dunia spiritual sebelumnya. Tidak ada yang mengira dia akan berbuat seperti itu. Dan kami tidak menyangka dia akan bersembunyi begitu dalam sampai bisa mencapai alam penerobos dunia dengan begitu cepat. Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, ini bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah setelah dia melahap penguasa dunia sebelumnya, dia tidak sepenuhnya mencerna energi itu. Begitu dia mencernanya, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Awalnya, dia tidak punya waktu untuk mencerna dan dia terluka parah oleh serang kami saat dia melarikan diri dari dunia spiritual. Sekarang, dia memiliki menara kecil kamu, ini artinya dia mampu mencerna energi penguasa dunia sebelumnya dalam waktu yang sangat singkat. Hei! Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, maaf. Dia bisa memanggil leluhur spiritual. Jadi aku pikir dia itu baik, tapi aku tidak menyangka ternyata. Ekspresi Eka Ling terlihat rumit, dia mendesah dengan suara rendah. Pada saat ini, ruang waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar, kemudian beberapa roh muncul di depan keduanya. Pemimpin di antara mereka adalah seorang wanita, memberi hormat, tetua, kami belum bisa menghentikannya. Dia sudah tiba di aula Dewa Istana Spiritual. Eka Ling sedikit mengangguk, aku mengerti. Saat berbicara, dia terdiam sesaat, lalu berbalik dan pergi. Mile terkejut, kemudian dengan cepat berdiri di depan Eka Ling, kamu tidak pergi ke aula Dewa Istana Spiritual. Eka Ling memandang Mile, apa kamu tahu aula Dewa Istana Spiritual? Mile ragu-ragu, kemudian berkata, aku dengar dari dia bahwa itu adalah tempat peninggalan leluhur spiritual. Leluhur spiritual pernah tinggal di sana, benar kan? Eka Ling mengangguk, jika dia masuk, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia. Karena ada perintah larangan yang ditinggalkan oleh leluhur spiritual, tidak boleh bertarung di sana, apalagi menyerang roh, jika tidak, roh-roh dari dunia akan menyerang balik. Mile berkata dengan suara dalam, biarkan semua master dunia spiritual ikuti kita ke aula Dewa Istana Spiritual. Eka Ling memandang Mile, apa maksudmu? Mile berkata dengan lembut, pihak leluhur spiritual, biar aku yang tangani. Eka Ling memandang Mile, apa kamu yakin? Mile mengangguk, tentu. Eka Ling segera menoleh melihat wanita yang berada tidak jauh, biarkan semua roh yang telah mencapai tingkat penguasa pergi ke aula Dewa Istana Spiritual. Wanita itu ragu-ragu, tetua Ling, itu leluhur spiritual.
Eka Ling menunjuk ke Mile, dia akan menangani leluhur spiritual. Wanita itu melirik Mile, dia ragu-ragu, lalu berbalik dan pergi. Eka Ling memandang Mile, ayo pergi. Saat dia berbicara, dia berbalik dan menghilang ke kejauhan. Mile juga buru-buru mengikuti. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke aula Dewa Istana Spiritual dan ada 12 roh bersama mereka, 10 diantaranya adalah puncak tingkat penguasa. Bukan hanya itu, 2 lainnya sama seperti Eka Ling, penerobos dunia. Mile melihat aula Dewa Istana Spiritual di depannya. Aula Dewa Istana Spiritual adalah aula putih bersih. Di aula ini, ada energi spiritual yang sangat murni. Dan di depan aula, ada patung. Saat Mile melihat patung ini, ekspresi Mile tiba-tiba menjadi aneh. Karena itu patung ayahnya. Di pundak ayah, ada si putih. Pada saat ini, Tuan Putri Dunia Spiritual tiba-tiba muncul di pintu masuk aula utama. Dia memandang Mile dan Eka Ling, sedikit tersenyum. Eka Ling, apakah kamu ingin melakukan serangan di sini? Setelah hening sejenak, Eka Ling memandang Tuan Putri Dunia Spiritual. Kenapa? Tuan Putri Dunia Spiritual berkedip, apanya kenapa? Eka Ling berkata dengan suara dalam, dia memperlakukanmu dengan sangat baik, kenapa kamu memperlakukannya seperti itu? Tuan Putri Dunia Spiritual sedikit tersenyum, karena aku ingin membuat peningkatan. Eka Ling sedikit mengernyit, hanya itu saja. Tuan Putri Dunia Spiritual mengangguk, itu saja. Eka Ling menggelengkan kepalanya sedikit, dia benar-benar tidak layak. Tuan Putri Dunia Spiritual tersenyum dan berkata, Eka Ling, yang ingin aku serap tidak hanya dia, tetapi juga seluruh dunia spiritual. Tunggu saja kalian. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, Tetua Eka Ling, serang. Eka Ling memandang Mile, apakah kamu yakin? Mile mengangguk, tentu. Eka Ling tiba-tiba menghilang di tempat dan langsung menuju Tuan Putri Dunia Spiritual. Fluktuasi kekuatan yang kuat langsung menyebabkan seluruh aula Dewa Istana Spiritual bergetar hebat. Tuan Putri Dunia Spiritual memandang Eka Ling dengan senyum ringan di wajahnya, tetapi dia tidak bergerak. Saat Eka Ling memasuki aula Dewa Istana Spiritual, kekuatan spiritual yang sangat menakutkan tiba-tiba mengunci Eka Ling dan saat berikutnya, boom! Eka Ling mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Saat Eka Ling berhenti, lingkaran cahaya putih besar muncul di atas aula Dewa Istana Spiritual. Teknik formasi yang ditinggalkan oleh si putih. Eka Ling melihat teknik formasi dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Peninggalan leluhur spiritual. Di samping, ekspresi para master dunia spiritual sangat khusyuk. Salah satu master dunia spiritual berkata dengan suara dalam, Tetua Eka, kita tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Master dunia spiritual lainnya juga mengangguk. Terhadap tempat ini, roh-roh ini sangat takut. Eka Ling menatap Mile yang ada di samping. Mile terdiam. Dia tidak menyangka si putih meninggalkan teknik formasi di sini. Di kejauhan, di depan aula Dewa Istana Spiritual, Tuan Putri Dunia Spiritual memandang Mile dan yang lainnya, sedikit tersenyum, ayo, lanjut serang. Mile melirik Tuan Putri Dunia Spiritual, kemudian dia melihat teknik formasi di langit. Saat berikutnya, dia muncul tepat di depan teknik formasi. Dengan telapak tangannya terbentang, kekuatan garis darah menyembur keluar dari tangannya. Saat kekuatan garis darah ini muncul, teknik formasi sedikit bergetar, sesaat teknik formasi menghilang dengan sendirinya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Tuan Putri Dunia Spiritual memandang Mile, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, bagaimana mungkin?
Mile melirik Tuan Putri dunia spiritual, bukankah aku sudah memberitahumu? Si Putih adalah orangku dan kamu masih berharap dia melindungimu. Apa kamu mengalami keterbelakangan mental? Tuan Putri dunia spiritual menatap Mile, orangmu. Apakah kamu bercanda? Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan energi pedang muncul di tangannya. Saat energi pedang ini muncul, wajah semua roh di arena berubah drastis. Eka Ling buru-buru berkata, hati-hati, itu adalah energi pedang yang ditinggalkan oleh pelindung leluhur spiritual. Ini sangat kuat, bisa dengan mudah membunuh penerobos dunia. Mile bersambung.